Ini cuman pembantu di rumah kami. Suami memperkenalkanku sebagai pembantu karena malu punya istri jelek. Dia dan teman kantornya menertawakanku, tapi... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi selalu datang lebih awal bagi Nia. Bahkan sebelum matahari benar-benar mengintip dari balik genting rumah-rumah tetangga, ia sudah terjaga. Bukan karena jam alarm atau suara bising, melainkan karena kebiasaan yang telah melekat sejak lama. Kebiasaan seorang perempuan yang terbiasa mengalah pada waktu dan keadaan. Di dapur kecil rumah itu, Nia berdiri dengan celemek lusuh yang warnanya telah memudar. Rambutnya dikuncir sederhana. Wajahnya polos tanpa riasan. Ia mengaduk sayur bening dengan gerakan pelan. Seolah setiap putaran sendok kayu adalah cara ia menenangkan pikirannya. Bau bawang putih dan daun bawang memenuhi udara, bercampur dengan aroma nasi yang baru matang. Rumah itu bukan rumah besar, tapi cukup nyaman, bersih, rapi, dan tenang. Setiap sudutnya mencerminkan tangan Nia, rapi tanpa berlebihan, sederhana tanpa keluh kesah. Ia tahu betul bagaimana caranya membuat ruang terasa hangat meski tak banyak perabot mahal. Nia bukan perempuan yang mudah dikenali di keramaian. Wajahnya biasa saja, bahkan sering disebut tidak menarik oleh orang-orang yang terlalu gemar menilai dari kulit luar. Kulitnya sawo matang. Hidungnya tidak mancung, matanya tidak besar. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya, tenang, dalam, dan penuh keteguhan, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau benar-benar melihat. Ia menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir, menatanya di atas meja makan kecil. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk Bayu, suaminya. Bayu masih tertidur di kamar. Seperti biasa, Nia duduk perlahan, menyesap tehnya. Pikirannya melayang ke masa lalu, bukan pada luka, melainkan pada perjalanan panjang yang telah membentuk dirinya. Ia terlahir dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dengan nilai-nilai keteguhan dan kejujuran. Ibunya pernah berkata, perempuan itu bukan dinilai dari wajahnya, Nia, tapi dari caranya bertahan saat hidup merendahkannya. Kalimat itu tertanam kuat dalam hatinya. Sejak kecil, Nia sudah terbiasa diremehkan. Di sekolah, ia bukan yang paling cantik, bukan pula yang paling populer. Tapi ia selalu menjadi yang paling tekun. Ia belajar dalam diam, bekerja dalam senyap, dan menyimpan mimpinya rapat-rapat. Ia percaya bahwa hidup tidak perlu selalu diumumkan untuk bisa bermakna. Pintu kamar terbuka. Bayu keluar dengan wajah masih mengantuk, rambut berantakan, dan ponsel di tangannya. Tanpa menoleh, ia langsung duduk dan menyalakan layar ponsel. Jarinya bergerak cepat membaca pesan-pesan masuk. Nasi sudah siap, ucap Nia lembut. Bayu mengangguk singkat tanpa menatapnya. Tidak ada sapaan pagi. Tidak ada senyum. Nia sudah terbiasa. Ia tidak menuntut lebih. Baginya, cinta tidak selalu berbentuk kata-kata manis atau perhatian berlebihan. Ia percaya bahwa kesabaran adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Bayu makan cepat. Seperti dikejar waktu. Ia mengenakan kemeja rapi, jam tangan mahal, dan sepatu mengkilap. Kontras dengan Nia yang tetap dengan pakaian rumah sederhana. Saat Bayu berdiri, Nia merapikan kerah kemejanya dengan gerakan refleks. Hari ini pulang agak malam, kata Bayu datar. Ada urusan kantor. Baik, jawab Nia singkat. Pintu tertutup. Suara mesin motor menjauh. Rumah kembali sunyi. Nia berdiri lama di depan pintu, lalu menarik napas dalam. Tidak ada air mata. Tidak ada keluhan. Ia kembali ke dapur, mencuci piring dengan tangan yang mantap. Di balik kesederhanaannya, Nia menyimpan kekuatan yang tidak semua orang punya. Kekuatan untuk tetap utuh meski sering diabaikan. Ia tahu, dunia luar menilai perempuan dari tampilan. Dari wajah, dari pakaian, dari bagaimana ia bisa dibanggakan. Tapi Nia telah lama berhenti mencari validasi. Ia memilih menjadi cukup bagi dirinya sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ada satu hal yang tidak pernah ia sangkal. Ia ingin dihargai. Bukan dipuja, bukan diagungkan, cukup diakui sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai manusia. Di ruang tamu,
Nia duduk sambil membuka buku catatan kecil berwarna coklat. Isinya rapi, penuh dengan tulisan tangan yang teratur. Angka-angka, jadwal, dan catatan yang tak akan pernah diduga orang lain. Ia menutup buku itu kembali, menyimpannya di laci, dan menguncinya. Rahasia itu aman. Untuk saat ini, Nia berdiri, menatap bayangannya di cermin kecil dekat pintu. Ia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum perempuan yang tahu siapa dirinya. Apapun yang orang katakan, apapun yang akan terjadi, ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak runtuh. Karena Nia tahu, hidup yang tampak sederhana seringkali menyimpan cerita paling besar. Dan ia belum selesai menuliskannya. Bayu selalu percaya bahwa hidup adalah soal naik kelas. Dari kecil sampai dewasa, ia menanamkan satu keyakinan sederhana namun berbahaya. Yang terlihat berhasil akan dihormati, yang tampak biasa akan diinjak. Keyakinan itu tumbuh bersamanya, membentuk cara berpikirnya, memengaruhi pilihannya, dan perlahan, tanpa ia sadari, menggerogoti sisi paling jujur dari dirinya. Pagi itu, Bayu melaju di jalanan kota dengan motor kesayangannya. Jaket kerja rapi membungkus tubuhnya. Jam tangan mengilap melingkar di pergelangan tangan, ponsel mahal tak pernah lepas dari genggamannya. Ia suka tampil, pantas. Setidaknya menurut versinya sendiri. Pantas dilihat, pantas dibanggakan, pantas dianggap berhasil. Di kantor, Bayu dikenal sebagai karyawan yang rajin dan cekatan. Ia bukan yang paling pintar, tapi cukup licik untuk tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia pandai membaca suasana, pandai menempatkan diri, dan lebih pandai lagi membungkus kekurangannya dengan pencitraan. Bayu, nanti siang ikut makan bareng, ya? Ujar salah satu rekan kerjanya sambil tersenyum penuh arti. Bayu mengangguk ringan. Boleh. Di ruang kerja, obrolan seringkali tidak pernah jauh dari status sosial. Tentang rumah baru, mobil cicilan, pasangan yang cantik atau tampan, liburan mahal, dan gaya hidup yang bisa dipamerkan. Bayu selalu mendengarkan dengan senyum yang dipaksakan, lalu ikut menimpali secukupnya. Ia tak mau terlihat tertinggal. Masalahnya, ada satu hal yang selalu membuat dadanya terasa sempit setiap kali topik itu muncul, istrinya. Nia. Bayu mencintai Nia, atau setidaknya, ia pernah merasa begitu. Nia baik, setia, tidak banyak menuntut. Ia perempuan yang menenangkan. Tapi justru itulah yang lama-lama membuat Bayu merasa malu. Bukan karena Nia berbuat salah, melainkan karena Nia tidak memenuhi standar dunia yang ingin ia masuki. Bayu ingin istri yang bisa dipamerkan, yang bisa berdiri di sampingnya saat acara kantor, tersenyum cantik, membuat orang lain iri. Ia ingin tepukan di bahu dan pujian, bukan tatapan kasihan atau pertanyaan basa-basi yang membuatnya merasa kecil. Dan setiap kali ia membandingkan Nia dengan istri-istri rekan kerjanya, rasa tidak puas itu tumbuh semakin liar. Di balik meja kerjanya, Bayu menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat isinya. Pikirannya melayang. Ia ingat bagaimana dulu ia melamar Nia dengan sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Saat itu, ia merasa cukup. Tapi dunia tidak pernah berhenti menuntut lebih. Bayu, istrimu kerja di mana? Tanya seseorang suatu hari, dengan nada penasaran. Bayu tersenyum canggung. Di rumah. Jawaban itu selalu diikuti senyum-senyum kecil yang sulit ia tafsirkan. Apakah meremehkan? Atau sekadar basa-basi? Bayu tidak mau tahu. Yang ia tahu, ia tidak suka perasaan yang muncul setelahnya. Ambisi Bayu tidak jahat. Ia hanya ingin diakui. Ia ingin naik jabatan, ingin hidup lebih baik, ingin dihormati. Tapi dalam keinginannya itu, ia mulai mengorbankan sesuatu yang seharusnya paling ia jaga. Martabat orang yang mencintainya tanpa syarat. Menjelang sore, Bayu mendapat pesan dari atasannya tentang rencana makan malam bersama tim di rumah salah satu karyawan. Seketika, ide berbahaya itu muncul di kepalanya. Bagaimana kalau suatu hari mereka datang ke rumahku? Jantungnya berdebar bukan karena senang, melainkan takut. Takut dinilai. Takut dibandingkan. Takut Nia menjadi alasan ia dipandang rendah. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, ambisi mulai membutakan nuraninya. Saat Bayu pulang malam itu, Nia menyambutnya dengan makan malam hangat dan senyum lembut. Bayu membalas dengan anggukan singkat. Ia duduk, makan,
dan kembali sibuk dengan ponselnya. Nia memperhatikannya dalam diam. Bayu tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa perempuan di depannya bukan sekadar istri yang sederhana. Ada dunia lain yang tak pernah ia coba pahami. Bayu bangkit, masuk kamar, dan menutup pintu. Di kepalanya, masa depan dipenuhi bayangan kesuksesan, pujian, dan pengakuan. Tapi di setiap bayangan itu, Nia semakin samar. Ia tidak sadar bahwa ambisi yang tidak dikendalikan bukan sedang membawanya naik, melainkan perlahan menyeretnya jatuh. Pernikahan Nia dan Bayu berlangsung tanpa gemerlap. Tidak ada gedung besar, tidak ada gaun pengantin berkilauan, tidak ada deretan tamu penting yang bertepuk tangan sambil mengabadikan momen. Semuanya sederhana, bahkan bagi sebagian orang, terlalu sederhana untuk disebut istimewa. Akad itu dilakukan di rumah kecil keluarga Nia. Kursi plastik disusun rapi, taplak putih menutupi meja, dan bunga melati menjadi satu-satunya hiasan yang memberi aroma lembut di udara. Nia mengenakan kebaya polos berwarna krem, rambutnya disanggul rapi tanpa aksesori berlebihan. Wajahnya terlihat tenang, matanya jernih, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang tulus. Saat Bayu mengucap ijab kabul, suaranya mantap, tangannya tidak gemetar. Semua orang mengangguk puas. Saat itu, Nia percaya, sepenuhnya percaya, bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan. Ia percaya cinta tidak membutuhkan panggung untuk menjadi nyata. Baginya, janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh jauh lebih penting daripada sorotan kamera. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan hangat. Bayu masih sering pulang tepat waktu. Mereka makan malam bersama, berbincang tentang hal-hal kecil, tertawa atas lelucon sederhana. Nia mendengarkan dengan penuh perhatian. Bayu bercerita tentang pekerjaannya dengan semangat. Rumah kecil itu terasa hidup. Namun, waktu adalah penguji paling jujur. Pelan-pelan, kebiasaan berubah. Bayu mulai sering pulang larut. Bukan karena marah, bukan pula karena pertengkaran. Hanya menjauh. Ia lebih sering menatap layar ponsel daripada wajah istrinya. Lebih antusias menceritakan pencapaian kantor kepada orang lain daripada membaginya pada Nia. Nia menyadari perubahan itu, tapi tidak menegur. Ia memilih menunggu. Ia percaya bahwa setiap orang punya masa lelah, punya fase ingin sendiri. Ia tidak ingin menjadi beban. Di mata Nia, pernikahan adalah ruang aman, bukan arena tuntutan. Bayu, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan jelas. Setiap kali melihat Nia menunggunya dengan pakaian rumah sederhana, rambut dikuncir asal, dan tangan yang sibuk menyiapkan makan malam, hatinya tidak lagi hangat seperti dulu. Ada rasa janggal yang tumbuh, rasa tidak puas yang tidak ia mengerti asalnya. Ia mulai jarang mengajak Nia keluar. Undangan makan bersama teman kantor selalu ia datangi sendiri. Alasannya beragam. Nia capek, Nia di rumah saja, Nia tidak suka ramai. Padahal, ia bahkan tidak pernah benar-benar bertanya. Nia menerima semua alasan itu tanpa protes. Ia tetap menyiapkan baju kerja Bayu setiap pagi, menyeduh teh hangat, dan menunggu di rumah dengan kesetiaan yang sunyi. Ia tidak tahu bahwa diamnya justru memberi ruang bagi Bayu untuk menjauh lebih jauh. Pernikahan mereka tidak retak oleh pertengkaran besar. Tidak ada bentakan, tidak ada air mata yang tumpah di hadapan satu sama lain. Justru sebaliknya, semuanya berlangsung tenang, terlalu tenang, hingga jarak tumbuh tanpa disadari. Seperti panggung yang lampunya padam perlahan, tanpa suara. Suatu malam, Nia duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Bayu sudah tertidur di kamar, punggungnya membelakangi Nia. Ia menatap lipatan baju suaminya lama, lalu berhenti. "Apa aku cukup?" gumamnya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya dengung jam dinding yang berdetak pelan. Nia tersenyum kecil, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia menyingkirkan pertanyaan itu ke sudut hati yang paling dalam. Ia memilih percaya bahwa cinta tidak selalu harus terlihat. Bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang tidak perlu dipertontonkan. Ia tidak tahu bahwa tanpa panggung, tanpa sorotan, dan tanpa suara, pernikahan mereka sedang diuji, bukan oleh dunia luar, melainkan oleh gengsi dan ambisi yang perlahan mengambil alih hati Bayu. Dan ujian itu baru saja dimulai. Rumah itu masih sama. Dindingnya tidak berubah warna. Lantainya tetap bersih mengilap,
dan aroma masakan Nia masih setia menyambut siapapun yang masuk. Namun entah sejak kapan, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat pulang, setidaknya bagi Nia. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, seperti biasa. Menyapu lantai, mencuci piring sisa semalam, menyiapkan sarapan sederhana. Semua ia lakukan dengan ritme yang teratur, hampir mekanis. Bukan karena ia tidak lelah, melainkan karena ia terbiasa mengisi kekosongan dengan kesibukan. Bayu keluar kamar dengan kemeja yang belum sepenuhnya licin. Wajahnya terlihat segar, namun matanya kosong. Ia mengambil ponsel dari meja, memeriksa notifikasi, lalu duduk tanpa menyapa. Telurnya aku goreng setengah matang, seperti yang kamu suka, ucap Nia pelan. Bayu mengangguk singkat. Iya. Satu kata. Selalu satu kata. Mereka makan dalam diam. Bunyi sendok beradu dengan piring terasa lebih nyaring dari biasanya. Nia sesekali melirik Bayu, berharap ada percakapan kecil. Apapun, tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang hal sepele yang dulu sering mengisi pagi mereka. Tapi Bayu terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Setelah selesai, Bayu berdiri dan langsung mengambil tas kerjanya. Tidak ada kecupan perpisahan, tidak ada pesan titipan. Pintu tertutup, dan suara langkahnya menghilang di ujung gang. Nia mematung beberapa detik. Lalu ia menghela napas, panjang dan pelan. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sendirian. Hari-hari Nia di rumah berjalan sunyi. Tidak ada pembantu, tidak ada tamu, tidak ada hiruk-pikuk. Ia membersihkan rumah, mencuci, memasak, lalu duduk di ruang tamu sambil membaca atau menulis di buku kecilnya. Kadang ia menatap jam, menunggu waktu bergeser, berharap malam datang lebih cepat agar ia tidak terlalu lama bersama sepi. Tetangga sering mengira Nia adalah perempuan yang beruntung. Suaminya bekerja di kantor, berpakaian rapi, tampak mapan. Rumahnya bersih, hidupnya terlihat tenang. Tidak banyak yang tahu bahwa ketenangan itu seringkali hanyalah keheningan yang dipaksakan. Sore hari, Nia berdiri di depan jendela, menatap jalan kecil di depan rumah. Anak-anak bermain sepeda. Seorang ibu menjemur pakaian sambil bercanda dengan tetangganya. Dunia di luar terlihat hidup, sementara di dalam rumah, waktu seakan berjalan lambat. Saat Bayu pulang malam itu, wajahnya terlihat lelah. Ia langsung duduk di sofa, melepas sepatu sembarangan. Nia keluar dari dapur membawa segelas air. "Kamu capek?" tanya Nia lembut. "Biasa," jawab Bayu singkat. Nia ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Ia sudah belajar membaca bahasa diam Bayu, bahwa kelelahan bukan undangan untuk didekati, melainkan alasan untuk menjauh. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dengan jarak yang terasa seperti jurang. Bayu memunggungi Nia, ponselnya masih menyala di tangan. Nia memejamkan mata, mencoba mengusir perasaan asing yang menyusup di dadanya. "Ini rumahku," batinnya. "Ini suamiku. Tapi mengapa rasanya seperti aku hanya tamu yang kebetulan tinggal terlalu lama?" Nia tidak menangis. Ia tidak terbiasa menumpahkan air mata untuk hal-hal yang belum jelas bentuk lukanya. Ia memilih menyimpan perasaan itu rapi-rapi, seperti perabot rumah yang selalu ia jaga agar tidak berantakan. Namun di sudut hatinya, sebuah kesadaran mulai tumbuh pelan. Rumah yang tidak diisi percakapan, tidak dihangatkan penghargaan, lambat laun akan menjadi asing, meski berdinding nama pernikahan. Dan Nia, untuk pertama kalinya, merasa tidak benar-benar pulang di rumahnya sendiri. Pagi di kantor selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang sama. Tumpukan berkas, bunyi telepon yang tak henti, dan gelak tawa teman-teman yang seolah menemukan hiburan dari setiap hal sepele. Bayu melangkah masuk dengan kemeja rapi, dasi tergantung sempurna di leher, dan tas kulit di pundak. Senyumnya profesional, tatapannya fokus. Namun di balik itu ada keresahan kecil yang selalu mengintai. Tentang rumah, tentang Nia, tentang bagaimana ia akan dilihat orang lain. Bayu duduk di mejanya, menyapa rekan-rekannya dengan anggukan singkat. Di sekelilingnya, percakapan mengalir lancar. Tentang mobil baru yang dibeli teman, tentang istri cantik yang ikut pesta kantor, tentang liburan ke luar negeri yang selalu jadi bahan perbandingan. Bayu tersenyum tipis, sesekali menyelipkan komentar, tapi hatinya tetap berat. Ia tahu bahwa istrinya, Nia, tidak akan pernah sebanding dengan pasangan lain yang menjadi perbincangan di ruang itu. "Bayu, istrimu ikut nggak nanti di acara makan malam kantor?"
Tanya Dika, teman dekatnya, sambil menepuk bahu Bayu ringan. Nada suaranya bercampur penasaran dan geli. Bayu tersenyum kaku. Kayaknya enggak, dia lagi banyak urusan di rumah. Dika mengangkat alis, seolah meremehkan jawaban itu. Iya, tapi, rumah kan bukan alasan buat nggak ikut. Istrimu kan bisa nemenin. Masa cuma lihat kita doang? Bayu mengalihkan pandangan ke layar komputer. Dia lebih nyaman di rumah, jawabnya singkat. Jawaban itu memuaskan diri Bayu, tapi tidak benar-benar meyakinkan hati. Di dalamnya, ada rasa bersalah yang tidak bisa ia ucapkan. Ia takut mengecewakan teman-temannya, takut dilihat kalah dalam perbandingan sosial, takut kehilangan posisi yang baru ia bangun dengan susah payah. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai merasa Nia bukan lagi bagian dari pencitraan yang ia bangun di dunia luar. Sehari-hari di kantor, Bayu melihat bagaimana teman-temannya menilai setiap hal. Pakaian, kendaraan, pasangan, rumah. Setiap kata, tawa, dan ejekan halus menjadi pengukur status sosial. Bayu perlahan larut dalam dunia itu, membiarkan dirinya terbuai oleh pengakuan yang datang dari penampilan, bukan dari hati. Di balik tumpukan dokumen dan rapat yang melelahkan, Bayu selalu memikirkan satu hal, bagaimana agar dirinya tetap terlihat berhasil. Ia memikirkan penampilan Nia, tentang bagaimana wajah dan caranya berdiri akan dilihat orang lain. Ia membayangkan jika mereka datang ke rumah, apakah Nia bisa mengimbangi citra yang ia ingin tunjukkan? Rasa cemas itu tumbuh menjadi rasa tidak puas. Setiap kali Bayu melihat rekan-rekannya membawa pasangan yang modis, bercelana mahal, tersenyum dengan percaya diri, ia merasa Nia, yang sederhana, polos, dan lembut, tidak cukup. Bukan karena Nia salah, tapi karena Bayu terlalu buta oleh ambisi dan gengsinya sendiri. Hari itu, rapat selesai lebih cepat dari biasanya. Bayu berjalan keluar, tersenyum pada rekan-rekannya, mendengar lelucon tentang kehidupan pasangan mereka, dan tertawa ringan bersama. Di balik tawa itu, ada perasaan bersalah yang terus menghantui, perasaan yang ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Bayu menatap jalanan kota yang sibuk. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, mobil-mobil melintas cepat, orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing. Bayu berpikir tentang Nia, tentang rumah mereka yang sepi, tentang senyum tipis yang selalu menyambutnya saat pulang. Ia menekan perasaan itu, menyingkirkan rasa bersalah ke sudut terdalam hatinya. Di dunia kantor, Bayu adalah Bayu yang berhasil, Bayu yang diakui, Bayu yang disegani. Tapi di rumah, ia mulai kehilangan satu hal yang paling penting, hubungan dengan Nia, yang diam dan sederhana, namun lebih kuat dari dunia yang ia bangun di luar sana. Dan tanpa ia sadari, jarak antara dirinya dan Nia semakin melebar. Bukan karena pertengkaran, bukan karena marah, tetapi karena gengsi, ambisi, dan tekanan dunia yang membuatnya melupakan apa arti rumah, arti cinta, dan arti seorang perempuan yang telah memilihnya dengan sepenuh hati. Di malam hari, saat Bayu pulang, ia duduk di sofa, menyalakan televisi, dan tidak menoleh ke arah dapur tempat Nia sedang menyiapkan teh hangat. Rumah terasa asing. Dan dunia yang ia kagumi di kantor telah membutakan hatinya dari hal yang paling berharga. Suatu pagi, Bayu menerima email yang membuat dadanya berdebar. Undangan makan malam dari kantor, bukan sekadar makan bersama, tapi acara resmi yang menghadirkan semua rekan dan atasan, termasuk direktur utama yang baru saja dipromosikan. Bayu membaca ulang email itu beberapa kali, menelan ludah, dan merasakan campuran antara antusiasme dan kecemasan. Di layar ponsel, nama undangan itu bersinar, Dinner Gathering Rumah Karyawan. Dan kali ini, rumah yang dimaksud adalah rumah salah satu karyawan, yang kebetulan cukup luas dan mewah. Tapi Bayu segera menyadari satu hal, kemungkinan besar, mereka akan mulai menanyakan tentang pasangan masing-masing, siapa yang akan mereka bawa, bagaimana penampilan mereka, dan bagaimana cara mereka dipamerkan. Bayu menutup ponsel perlahan, menatap jendela kantornya. Bayangan Nia muncul di pikirannya. Ia mengenang kebaya krem sederhana yang dipakai Nia saat akad, rambutnya yang selalu dikuncir rapi, dan senyum lembutnya yang tidak pernah dibuat-buat. Bayu merasakan kegelisahan. Bagaimana jika teman-temannya menertawakan Nia? Bagaimana jika mereka menganggap istrinya terlalu sederhana, tidak pantas, bahkan memalukan? Sepanjang hari itu, Bayu sulit fokus. Setiap rapat, setiap tumpukan dokumen,
Semua terasa mengganggu. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana cara menghadapi mereka? Di rumah, Nia sedang menyiapkan makan malam. Masakan sederhana, seperti biasa, tapi wangi sayur bening dan ikan goreng memenuhi rumah. Bayu masuk, wajahnya tegang. Nia, nanti malam ada acara kantor, katanya pelan. Aku, mungkin akan pulang agak malam. Nia menatapnya. Tidak ada tanda kaget. Tidak ada senyum menenangkan. Hanya tatapan lembut dan tenang, yang membuat Bayu merasa bersalah. Kamu ingin aku ikut? Tanya Nia, dengan nada biasa, seolah menanyakan hal yang sepele. Bayu tersentak. Aku tidak tahu, jawabnya ragu. Aku takut, kamu tahu, mereka itu, orang-orang kantor. Nia mengangguk. Aku mengerti. Tapi aku selalu bisa menunggu di rumah. Jawaban itu seharusnya menenangkan Bayu. Tapi justru menimbulkan rasa panik baru. Bayu takut teman-temannya akan menertawakan Nia jika ia datang. Ia takut penampilan istrinya, yang polos dan sederhana, tidak cocok dengan dunia mereka yang penuh gengsi dan kepura-puraan. Di malam itu, Bayu duduk di ruang tamu, ponsel di tangan, berulang kali membaca undangan itu. Ia berpikir, bagaimana kalau aku memperkenalkan Nia sebagai pembantu saja? Itu akan lebih aman. Tidak akan ada yang menertawakan aku sendiri. Bayu terdiam, hatinya bergejolak. Rencana itu terasa salah, sangat salah. Tapi bayangan ejekan teman-temannya, tawa yang menghina, dan tatapan sinis membuatnya goyah. Ambisinya untuk terlihat, baik di mata orang lain, mulai menutupi rasa cinta dan rasa hormatnya pada Nia. Nia, yang duduk di seberang, membaca ekspresi Bayu. Ia melihat keraguan, ketakutan, dan sesuatu yang lebih buruk, keinginan untuk melindunginya dengan cara yang salah. Tapi ia memilih diam, seperti biasa. Ia selalu tahu kapan harus bicara, dan kapan diam adalah senjata yang paling kuat. Malam itu, sebelum tidur, Bayu menatap langit dari balkon rumah. Lampu-lampu kota berkelip, seolah mengejeknya dengan keindahan yang jauh dari jangkauan. Bayu tahu, keputusan yang akan ia ambil besok malam akan mengubah segalanya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Nia, rumah mereka, dan kehidupan yang selama ini ia anggap aman. Di sudut hati Nia, ada firasat kecil bahwa sesuatu akan berbeda. Sesuatu yang mungkin akan menguji batas kesabaran dan harga dirinya. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu, malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, rumah Nia dan Bayu terasa penuh kegelisahan, meski tidak ada yang terlihat jelas dari luar. Lampu-lampu ruang tamu dipadamkan sedikit lebih temaram, meja makan ditata rapi, dan aroma masakan yang biasanya menenangkan kini terasa seperti pengingat akan ketegangan yang siap meledak. Bayu berdiri di tengah ruangan, menelan ludah berulang kali, matanya berkeliling memandang para tamu yang telah hadir, teman-teman kantornya, semuanya berpakaian rapi, tersenyum penuh arti, siap menilai segala hal yang ada di rumah itu. Nia berdiri di dekat pintu masuk. Wajahnya tenang. Matanya menatap lurus, bibirnya rapat. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja longgar krem dan celana rumah hitam. Tidak ada aksesori, tidak ada riasan. Ia tahu posisi dirinya. Ia tahu kesederhanaan ini akan menjadi pusat perhatian, dan ia siap menghadapi apapun. Bayu menarik napas panjang, lalu membuka mulutnya. Suaranya terdengar agak tegang, tetapi ia berusaha terdengar percaya diri. Teman-teman, ini, pembantu di rumah kami, katanya sambil menunjuk ke arah Nia. Sejenak, ruang tamu itu terhenti. Beberapa tamu menatap satu sama lain, menahan tawa. Lalu satu demi satu, suara tawa dan ejekan mulai terdengar. Wah, pembantunya cantik juga ya? Celetuk salah satu teman Bayu, nada ejekannya tipis. Kirain dia istrinya, sahut yang lain, sambil menepuk bahu Bayu dengan geli. Nia tetap diam. Ia tidak bergerak, tidak menangis, tidak marah. Hanya berdiri dengan tenang, membiarkan ejekan itu meluncur seperti air yang mengalir di tubuhnya. Dalam hatinya, ada rasa sakit yang menusuk, tetapi ia menekannya jauh-jauh, menggantinya dengan keteguhan yang lebih besar. Bayu tersenyum canggung, mencoba tertawa mengikuti ejekan teman-temannya. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan getaran aneh, rasa bersalah, campur malu,
dan sedikit kegembiraan palsu karena ia merasa aman. Aman dari tawa yang seharusnya ditujukan padanya sendiri. Karena Bayu selalu tahu bahwa jika Nia benar-benar dianggap istrinya, tawa itu akan lebih pedih. Seorang tamu mendekat, menatap Nia dengan mata penuh pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana kalau kami tanya, berapa lama kerja di sini? Nia menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Suaranya tenang, tapi setiap kata terucap dengan jelas. Seumur hidup saya. Ruang tamu terdiam. Tawa yang tadinya riuh tiba-tiba terhenti. Beberapa orang menatap Nia dengan bingung, tidak mengerti maksud kalimat itu. Bayu menatap Nia, wajahnya kaku. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Hatinya mulai terasa tidak nyaman. Ada perasaan asing yang menyeruak, seolah dunia yang selama ini ia bangun rapuh dan mulai retak. Namun teman-teman Bayu tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai membicarakan hal-hal sepele, menertawakan apa yang mereka anggap keanehan rumah ini, kesederhanaan Nia, dan ketidakpantasannya sebagai istri seorang pria seperti Bayu. Nia tetap diam. Setiap ejekan masuk ke telinganya, tapi ia mengubahnya menjadi bahan pembelajaran. Setiap tawa yang meremehkan adalah bukti bahwa dunia seringkali menilai dari kulit luar, bukan dari hati. Ia tahu, tanpa perlu membalas, bahwa satu momen akan datang, saat semua orang terdiam di hadapannya. Bayu mulai gelisah. Ia merasa ketegangan meningkat, tapi ia terlalu terperangkap dalam citra yang ia bangun. Ia takut menatap Nia langsung, takut melihat keteguhan di matanya yang justru membuatnya merasa kecil. Dan malam itu, Nia berdiri dengan tenang, membiarkan dunia luar menganggapnya rendah. Ia membiarkan mereka menertawakannya, karena ia tahu, suatu saat, diamnya itu akan menjadi senjata paling mematikan. Tanpa seorang pun menyadari, malam itu hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Ujian yang akan menghancurkan gengsi, kesombongan, dan ambisi yang buta, sekaligus menyingkap kekuatan sejati Nia yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya. Tawa itu masih terdengar di telinga Nia, meski para tamu telah lama duduk dan acara makan malam berlanjut. Tawa yang bukan ditujukan untuk sesuatu yang lucu, tetapi untuk mengejek, menilai, dan merendahkan. Setiap kali Bayu menyebutnya, pembantu, tawa itu terasa seperti jarum yang menusuk perlahan hati Nia. Ia duduk di sudut ruang tamu, piring di depannya tidak tersentuh. Mata Nia menatap lurus ke depan. Namun di dalamnya ada ribuan kata yang ingin keluar. Rasa sakit, harga diri yang diinjak, cinta yang dikhianati. Tapi ia tetap diam. Di meja makan, teman-teman Bayu menatapnya sambil berseloroh. Mereka membicarakan bagaimana seorang perempuan sederhana bisa menghiasi rumah seorang pria yang mereka anggap penting. Mereka tertawa melihat pakaian Nia yang polos, rambutnya yang sederhana, dan wajahnya yang tidak menarik menurut standar mereka. Bayu tersenyum canggung, sesekali ikut tertawa. Ia berpikir, ini lucu, aman. Tidak ada yang menertawakan aku sendiri. Tapi di hatinya, ada sedikit rasa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bersalah yang samar, tapi terus menekan. Nia menunduk sebentar, menahan air mata. Ia tahu, jika ia menangis atau marah, mereka akan menang. Mereka ingin melihatnya lemah, ingin melihat Bayu yang menertawakan, ingin melihat ia kehilangan harga diri. Tapi Nia tidak memberi mereka kepuasan itu. Ia mengingat kata-kata ibunya yang selalu terngiang, perempuan itu dinilai bukan dari senyum yang dibuat-buat atau penampilan yang menarik, tapi dari keteguhan hatinya saat dihina. Kata-kata itu menjadi perisai Nia malam itu. Setiap ejekan, setiap tawa menyayat yang diarahkan padanya, justru menumbuhkan sesuatu dalam diri Nia, tekad. Tekad bahwa suatu saat, mereka akan menyesal, bahwa dunia yang menilai dari tampilan akan runtuh di hadapannya. Seorang tamu mendekat, menatapnya sambil menyinggung hal tentang gaya hidup sederhana, dan ketidakmampuannya menjadi pasangan yang layak bagi Bayu. Nia menatapnya dingin, senyumnya tipis tapi tajam. Setiap orang punya cara hidupnya masing-masing, ujarnya pelan, namun cukup jelas untuk menghentikan percakapan itu sejenak. Tawa itu tetap ada, tapi beberapa orang mulai ragu. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan Nia bukan karena takut, tetapi karena kesadaran. Kesadaran yang membuat mereka diam, walau belum sepenuhnya mengerti. Bayu mulai merasa canggung. Ia menyadari bahwa tawa teman-temannya tidak hanya menyakitkan Nia,
tetapi juga menyingkap sisi dirinya yang rapuh. Bayu yang selama ini bangga dengan citranya, mulai merasa kecil. Namun ia tidak bisa mengakui itu. Tidak malam ini. Nia tetap diam, tapi hatinya bergerak. Ia tahu, malam itu bukan tentang tertawa atau menangis. Malam itu tentang harga diri. Tentang bagaimana seorang perempuan bisa tetap berdiri tegak meski dunia mencoba merendahkannya. Dan di balik diamnya, Nia mulai merencanakan balasannya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan yang akan membuat dunia mereka terdiam pada waktunya. Tawa yang menyayat itu hanyalah awal. Awal dari sebuah malam yang akan mengubah segalanya. Malam itu, ketika rumah Bayu dan Nia mulai sepi setelah tamu pulang, Nia duduk di ruang tamu dengan buku catatan kecilnya di pangkuan. Lampu temara menggantung di atas, menciptakan bayangan lembut di dinding. Hening menyelimuti rumah, tapi di dalam Nia, badai perasaan sedang berkecamuk. Ia menatap buku itu, lalu menulis dengan tangan yang mantap. Setiap kata yang tercoret bukan sekadar catatan harian, melainkan fragmen rahasia yang selama ini ia simpan rapat, tentang masa lalunya, tentang perjuangan, tentang harga diri yang tidak bisa dijatuhkan oleh ejekan dunia luar. Rahasia itu dimulai dari keluarga Nia. Ia dilahirkan di desa sederhana, hidup dalam keterbatasan yang tidak semua orang mampu memahami. Orang-orang sekitar sering menertawakan keluarga Nia, meremehkan mimpi-mimpinya, bahkan menuduhnya tidak akan bisa berhasil. Tapi ibunya selalu menanamkan satu prinsip. Kuatlah, Nia. Dunia bisa menertawamu, tapi hatimu yang menentukan siapa kamu sebenarnya. Sejak kecil, Nia belajar menyimpan harga dirinya sendiri. Ia bekerja keras, belajar dengan tekun, dan tidak pernah membiarkan ejekan meruntuhkannya. Ia mengerti bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tidak semua orang miliki. Rahasia yang lebih dalam lagi adalah tentang Bayu. Ia mencintai Bayu, sungguh mencintai, tapi ia selalu menyadari batas kesabarannya. Ia tahu Bayu memiliki ambisi yang membutakan, kecenderungan untuk menilai dunia dari penampilan, dan rasa malu yang berlebihan terhadap kesederhanaannya. Selama ini, Nia memilih diam. Diam bukan berarti tunduk, tapi strategi. Untuk membiarkan Bayu belajar, untuk membiarkan dunia menunjukkan wajah aslinya sendiri. Nia menulis lagi, kali ini tentang dirinya sendiri. Tentang kekuatannya yang tersembunyi di balik senyum lembut, ketenangan, dan kesabaran. Tentang keyakinannya bahwa suatu saat, dunia yang menertawakannya akan terdiam di hadapannya. Ia tidak membutuhkan pengakuan sekarang. Ia hanya menunggu momen yang tepat. Momen ketika ketenangan berubah menjadi kekuatan yang nyata. Ia menutup buku catatan itu dengan rapat, menyimpan kembali ke laci. Setiap kata di dalamnya adalah senjata. Setiap fragmen adalah bukti bahwa Nia tidak akan pernah bisa diremehkan. Ia sadar, malam itu, rumah mereka terasa asing bukan karena Nia kalah, tapi karena Bayu mulai kehilangan arah. Bayu terlalu sibuk menjaga citra di luar, sehingga lupa menilai wanita yang telah memilihnya dengan sepenuh hati. Di kamar, Bayu tidur dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak tahu, rahasia yang Nia simpan bukan sekadar cerita masa lalu. Rahasia itu adalah kekuatan yang akan mengubah segalanya. Cara ia menatap Bayu, cara ia berdiri di tengah tawa yang menyakitkan, cara ia membiarkan dunia menilai sebelum akhirnya menunduk di hadapannya. Dan di dalam hatinya, Nia tersenyum tipis. Ia tahu, rahasia itu akan menjadi senjata paling ampuh. Senjata yang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegaskan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, diam Nia bukan kelemahan. Malam itu adalah persiapan, awal dari sebuah perubahan besar yang akan mengguncang dunia Bayu dan semua orang yang menertawakan kesederhanaannya. Rahasia yang selama ini disembunyikan bukan sekadar cerita masa lalu. Rahasia itu adalah kekuatan yang menunggu waktunya untuk bersinar. Suatu sore, rumah Nia dan Bayu terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari menyorot hangat melalui jendela ruang tamu, menyoroti sudut-sudut rumah yang rapi, bersih, namun sepi. Nia sedang menyapu lantai dengan gerakan lembut, pikirannya masih berada pada malam makan malam kantor beberapa hari yang lalu. Bayu masih di luar, katanya ada urusan penting yang harus diselesaikan sebelum pulang. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Nia berhenti sejenak, menatap pintu depan. Siapa yang datang? Ia tidak mengharapkan tamu apapun hari itu. Dengan langkah tenang, ia membuka pintu,
Dan di depannya berdiri seorang pria berpakaian rapi, wajahnya hangat, senyum tulus menghiasi bibirnya. "Selamat sore, Bu Nia. Maaf mengganggu," ujar pria itu sopan. "Nama saya Andra, teman lama keluarga. Saya sedang berada di kota dan ingin mengunjungi ibu sejenak, kalau berkenan." Nia terkejut, namun segera tersenyum sopan. "Oh, tentu saja. Silakan masuk, Pak Andra." Andra melangkah masuk, matanya menatap rumah dengan kagum. Rumahnya indah dan hangat, Bu. Tidak terasa sederhana sama sekali. Nia tersenyum tipis. Ia menuntun Andra ke ruang tamu, menyuguhkan teh hangat. Percakapan dimulai ringan, tentang keluarga, tentang kota, tentang kehidupan yang telah berlalu. Andra menunjukkan perhatian yang tulus, bukan sekadar basa-basi. Namun Nia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Andra. Ia bukan tamu biasa. Tatapannya hangat, tapi juga cermat, seolah bisa melihat lebih dari sekadar apa yang terlihat. Ia melihat ketenangan Nia, kekuatan yang tersembunyi di balik senyum lembutnya, dan kesabaran yang telah menjadi tamengnya selama ini. Bayu pulang tak lama setelah itu. Ia membuka pintu, melihat Andra duduk dengan tenang, berbicara dengan Nia. Seketika, Bayu merasa ada ketegangan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Ada rasa canggung, bukan karena Andra tampak mengancam, tapi karena Nia terlihat berbeda, lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih kuat daripada malam-malam sebelumnya. "Anda pasti Bayu," kata Andra sambil menyalami Bayu dengan hangat. "Ibu Nia selalu bercerita tentang Anda." Bayu tersenyum kaku. "Iya, senang bertemu, Pak." Percakapan berlangsung hangat, namun di mata Bayu, sesuatu mulai terasa berbeda. Ia merasakan energi baru di rumahnya, energi yang tidak ia pahami. Nia tersenyum dengan tenang, menanggapi Andra dengan wajar, tapi Bayu bisa melihat perbedaan dalam tatapannya. Ada keteguhan yang tidak bisa ia kontrol, sesuatu yang membuat Bayu merasa kecil di hadapannya sendiri. Andra menatap Bayu sebentar, lalu berkata ringan, "Kalau tidak keberatan, saya ingin melihat lebih banyak tentang apa yang Ibu Nia kerjakan di rumah. Saya dengar banyak hal hebat tentang beliau." Bayu tersentak. Ia merasa sedikit terpojok. Dunia yang ia bangun, citra dirinya, posisi sosialnya, citra Nia di mata teman-teman kantor, seolah mulai retak di hadapannya. Andra bukan tamu sembarangan. Kehadirannya, cara ia menghormati Nia, membuat Bayu mulai mempertanyakan keputusan dan sikapnya selama ini. Di sisi lain, Nia tetap tenang. Senyumnya tetap hangat. Ia merasa nyaman, bukan karena ia ingin menunjukkan apapun kepada Bayu, tetapi karena ia tahu, hadirnya Andra bukan kebetulan. Ada momentum di sini. Momentum untuk menunjukkan bahwa ketenangan dan kesederhanaan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Bayu menatap mereka berdua, hatinya mulai bergejolak. Ia menyadari, malam itu, kedatangan tamu tak terduga bukan hanya sekadar interaksi sosial. Itu adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang dunia yang selama ini ia bangun, dan menegaskan kekuatan Nia yang selama ini tersembunyi. Dan Nia, dengan senyum yang sama tenang dan hangat, tahu bahwa dunia yang dulu menertawakannya akan segera mulai menunduk di hadapannya. Acara makan malam berlangsung hangat, tapi Nia tahu bahwa ketenangan yang ia jaga selama ini sedang diuji. Bayu duduk di sofa, wajahnya tegang, sesekali menatap ke arah Nia dengan campuran cemas dan penasaran. Teman-teman kantornya masih menertawakan hal-hal sepele, membicarakan rumah, pakaian, dan kesederhanaan Nia. Namun di sisi lain, ada satu tamu yang membuat suasana berubah. Andra. Andra berdiri di depan Nia, senyum tulus menghiasi wajahnya. Dengan sikap sopan, ia meraih tangan Nia. Semua orang menahan napas. "Boleh saya?" tanya Andra lembut. Nia menatap Andra sebentar, lalu mengangguk. Tanpa ragu, ia menyerahkan tangannya. Andra menunduk, mencium tangan Nia dengan penuh hormat dan penghargaan. Seketika, dunia yang tadinya riuh oleh tawa dan ejekan menjadi hening. Tawa teman-teman Bayu terhenti. Suasana yang sebelumnya penuh ejekan tiba-tiba membeku. Semua mata menatap Nia dan Andra, kaget, bingung, dan tak percaya. Bayu menatap dengan mata membelalak, tubuhnya kaku. Ia tidak pernah menyangka, wanita yang selama ini ia anggap sederhana dan tidak pantas, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Bukan karena penampilan atau hiasan,
tapi karena kehormatan dan martabat yang terpancar dari setiap gerakannya. Teman-teman Bayu masih terdiam. Beberapa mencoba tersenyum canggung, namun tawa mereka tidak lagi terdengar. Ada rasa malu yang perlahan menyelimuti mereka. Mereka menyadari, ejekan mereka selama ini tampak tidak berarti dibandingkan ketenangan Nia. Nia menunduk sedikit, tetapi senyumnya tetap tenang. Ia tahu kekuatan yang dimilikinya bukan berasal dari harta atau kecantikan, tetapi dari keteguhan hati, dari kesabaran yang telah ditempa selama bertahun-tahun. Dan malam itu, semua orang melihatnya, tidak bisa lagi menertawakannya, tidak bisa lagi merendahkannya. Bayu, di sisi lain, merasakan dunia yang selama ini ia bangun retak perlahan. Ia menatap Nia, hatinya bergejolak antara kekaguman, rasa bersalah, dan keheranan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk menjaga citra dan gengsi, hingga melupakan nilai seorang perempuan yang mencintainya tanpa syarat. Andra melepaskan tangan Nia perlahan, menatapnya dengan penuh hormat. Bu Nia, sikap Anda menunjukkan kekuatan sejati. Bukan semua orang mampu berdiri teguh seperti ini. Nia tersenyum tipis, menunduk. Terima kasih, Pak Andra. Suasana tetap hening. Semua tamu yang tadinya menertawakan kini tersadarkan bahwa dunia tidak diukur dari tawa dan ejekan, tapi dari keteguhan dan integritas seseorang. Bayu memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia menyadari satu hal. Selama ini, ia telah salah menilai Nia. Ia salah menilai cinta, salah menilai rumah tangganya, dan salah menilai arti sebuah kehormatan. Malam itu menjadi titik balik. Tawa yang menyayat harga diri kini digantikan oleh hening yang penuh penghormatan. Dunia yang tadinya menertawakan Nia membeku, dan Bayu, untuk pertama kalinya, melihat istrinya dengan mata yang berbeda. Nia duduk kembali di sofa, tetap tenang. Ia tahu, malam itu hanyalah awal dari perubahan yang lebih besar. Awal dari dunia yang akan belajar untuk tidak menilai dari tampilan, tetapi dari hati dan keteguhan. Dan Bayu, yang selama ini membiarkan ambisi dan gengsi membutakan hatinya, kini mulai menyadari kekuatan perempuan yang ia anggap sederhana, tapi sebenarnya luar biasa. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda di rumah Nia dan Bayu. Suasana yang sebelumnya dipenuhi tawa palsu dan ejekan kini digantikan oleh keheningan yang syarat makna. Bayu pulang ke rumah dengan langkah berat. Setiap sudut rumah seolah menatapnya, menuntut jawaban atas kesalahan yang telah ia lakukan, atas ejekan yang dilontarkan, atas pengkhianatan kecil yang ia sembunyikan selama ini. Nia tetap seperti biasanya. Tenang. Senyum lembutnya tidak pernah berubah. Tapi ada aura yang kini berbeda. Lebih tegas, lebih kuat, dan membuat Bayu merasa kecil di hadapannya sendiri. Bayu duduk di sofa, menatap Nia yang sedang menatap piring dari makan malam. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia merasa kebenaran yang selama ini ia sembunyikan mulai muncul ke permukaan. Bayu, suara Nia lembut, tetapi tegas. Apa yang kamu lakukan malam itu? Kenapa kamu memperkenalkan aku sebagai pembantu? Bayu menunduk. Kata-kata itu menusuknya sendiri, seolah cermin yang memantulkan semua kesalahan. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi semua alasan terdengar hampa. Tidak ada kata yang cukup untuk menutupi rasa malu dan penyesalan. Aku takut mereka menertawakan aku, takut mereka menertawakan kita. Suaranya nyaris berbisik. Nia menatapnya panjang. Matanya tidak marah, tapi dalam. Ia menunggu Bayu mengakui seluruh kebenaran, bukan sekadar setengah hati. Bayu menghela napas panjang, menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga citra dan gengsi di luar rumah, hingga melupakan satu hal yang paling penting, rasa hormat pada istrinya sendiri. Aku salah, lanjut Bayu akhirnya, suaranya berat. Aku menilai kamu dari penampilan, dari kesederhanaanmu. Aku membiarkan ambisi dan gengsi membutakan hatiku. Aku menyakitimu, Nia. Nia tetap diam. Diamnya bukan tanda amarah, tetapi pengujian. Ia ingin melihat apakah Bayu benar-benar menyadari kesalahannya, atau hanya berkata karena merasa bersalah sementara hatinya tetap membatu. Bayu, Nia akhirnya berbicara, suaranya lembut namun tegas. Kebenaran itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Diammu, ketakutanmu, dan sikapmu malam itu. Semuanya terbuka di hadapan dunia, dan aku melihatnya. Maaf,
Tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Bayu menunduk, menyesal. Ia merasakan dunia yang selama ini ia bangun rapuh dan runtuh di hadapannya sendiri. Ia sadar bahwa kebenaran tentang Nia, tentang cinta, tentang harga diri, tidak bisa disembunyikan dengan kata-kata kosong atau tindakan pura-pura. Nia melangkah mendekat, mengambil tangan Bayu. Tidak untuk menuduh, tetapi untuk menegaskan satu hal, bahwa cinta sejati bukan tentang penampilan, bukan tentang gengsi, tapi tentang kesetiaan, rasa hormat, dan keberanian untuk jujur. Mulai sekarang, kata Nia, menatapnya dalam-dalam, jangan pernah lagi merendahkanku, apalagi karena orang lain. Aku bukan sekadar tampilan. Aku bukan sekadar pembantu dalam hidupmu. Aku, istrimu, dan aku pantas dihargai. Bayu menunduk, air mata menggenang di mata. Ia merasakan kebenaran Nia menusuk hatinya. Memaksa ia menghadapi semua kesalahan yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada lagi tempat untuk berbohong. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Kebenaran telah menuntut tempatnya. Dan Bayu hanya bisa menerima. Malam itu, rumah yang dulu terasa asing mulai berubah. Diam Nia bukan lagi kekosongan, tetapi kekuatan yang menegaskan dirinya. Dan Bayu, untuk pertama kalinya, merasakan apa artinya kehilangan arah ketika kebenaran menuntut untuk dihadapi. Kebenaran tentang seorang perempuan yang sederhana, tapi luar biasa kuat. Hari-hari setelah malam itu terasa berat bagi Bayu. Ia berjalan di rumah dengan langkah lambat, mencoba menata pikirannya sendiri. Setiap sudut rumah menjadi saksi akan kesalahannya. Sikapnya yang memperkenalkan Nia sebagai pembantu, tawa teman-temannya yang menghina, dan keheningan yang tiba-tiba membuat semua itu terasa lebih tajam. Bayu mulai menyadari, penyesalan yang ia rasakan kini datang terlambat. Ia terlambat menyadari bahwa Nia bukan sekadar istri yang ia pilih karena rasa nyaman, tetapi seorang perempuan dengan harga diri, integritas, dan kekuatan yang tidak bisa diukur dengan penampilan atau status sosial. Setiap pagi, Bayu menyaksikan Nia menjalani rumah tangga mereka dengan ketenangan dan kesabaran. Ia memasak, membersihkan rumah, menata semuanya dengan rapi, dan tetap tersenyum. Tapi senyum itu bukan untuk dirinya. Senyum itu adalah bukti bahwa Nia bisa berdiri teguh meski dunia berusaha menjatuhkannya. Bayu mencoba berbicara, mencoba meminta maaf, namun kata-kata terasa hampa. Ia ingin menebus semua yang telah hilang, harga diri Nia, kepercayaan yang pernah ada, dan martabat yang pernah ia injak. Ia sadar bahwa penyesalan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Perlu tindakan nyata, perubahan yang konsisten, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahannya. Teman-teman kantor yang dulu menertawakan Nia juga mulai menyadari kesalahan mereka. Beberapa menatapnya dengan canggung ketika bertemu lagi. Bayu melihat perubahan ini, tetapi ia tahu, tidak ada yang bisa menghapus malu yang telah terjadi. Penyesalan mereka datang terlambat, sama seperti dirinya. Suatu sore, Bayu duduk di ruang tamu, menatap Nia yang sedang membaca di sofa. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang rendah, hampir berbisik. Nia, aku menyesal. Aku terlalu membiarkan gengsi dan ambisi membutakan hatiku. Aku tidak pantas meremehkanmu. Maafkan aku. Nia menutup bukunya perlahan, menatap Bayu dengan mata yang lembut, tapi penuh ketegasan. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, Bayu, penyesalan tidak akan cukup jika hanya datang di mulut. Aku butuh bukti. Bukti bahwa kamu bisa berubah. Bahwa kamu bisa menghargai aku tanpa rasa takut pada dunia luar. Bayu mengangguk, merasakan berat tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Ia tahu, penyesalan yang terlambat hanya bisa diperbaiki dengan kesungguhan, bukan kata-kata kosong. Ia harus menunjukkan rasa hormat, ketulusan, dan cinta sejati yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai berusaha. Ia membantu Nia di rumah, mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai setiap keputusan dan usahanya. Perlahan, suasana rumah yang dulu terasa asing mulai berubah menjadi hangat. Namun, setiap langkah Bayu selalu diingatkan oleh malam itu. Malam ketika tawa yang menyakitkan berubah menjadi hening yang menegaskan kekuatan Nia. Penyesalan Bayu memang datang terlambat. Tapi meski terlambat, ia bersumpah akan menebusnya. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk kembali adalah dengan membuktikan bahwa ia telah belajar. Bahwa Nia bukan sekadar istri biasa, tapi perempuan yang luar biasa,
yang pantas dihargai setiap saat, bukan hanya ketika dunia menonton. Malam itu, Bayu duduk termenung, menyadari satu hal yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Harga diri seorang perempuan bukan milik dunia untuk dihakimi, melainkan milik perempuan itu sendiri untuk dijaga. Dan ia harus belajar menghargainya, sebelum terlambat lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar, menyorot wajah Nia yang tenang namun tegas. Hari-hari setelah malam ketika Andra mencium tangannya, Bayu mulai berubah perlahan, tapi Nia tahu, perubahan sejati bukan hanya dari kata-kata. Perubahan itu harus terlihat, dari tindakan dan sikap yang konsisten. Nia berdiri di ruang tamu, menata rumah dengan langkah ringan, tapi matanya tajam menatap segala hal. Ia merasa ada kekuatan baru yang bangkit di dirinya. Harga diri yang selama ini tersembunyi di balik kesabaran dan senyum lembutnya. Setiap gerakan, setiap langkahnya kini bukan hanya untuk rumah, tetapi untuk dirinya sendiri. Bayu duduk di sofa, mencoba menyesuaikan diri. Ia membantu menata meja sarapan, menyadari kesederhanaan yang selama ini ia abaikan. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Nia tidak lagi hanya diam pasrah. Ia mulai berbicara, menuntut perhatian dengan cara yang tenang tapi memaksa Bayu melihatnya sebagai perempuan sejati. Bukan hanya pembantu atau pasangan yang harus menyesuaikan diri dengan gengsi Bayu. Bayu, ujar Nia, suaranya tenang tapi tegas. Aku tidak meminta kamu berubah hanya untukku, tapi untuk kita. Untuk rumah kita. Untuk rasa hormat yang seharusnya selalu ada. Bayu menatapnya. Kata-kata itu seperti pukulan lembut yang membuatnya terjaga dari tidur panjang akibat ambisi dan gengsi. Ia mulai menyadari bahwa harga diri Nia tidak akan pernah bisa diremehkan. Malah, itu adalah kekuatan yang membuatnya menunduk, bahwa seorang perempuan sederhana bisa mengubah dunia seorang pria yang terhanyut ambisi. Di kantor, Bayu mulai merasakan perbedaan. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia tidak lagi menertawakan pasangan atau mengejek orang lain. Ia mulai belajar menghargai, tidak karena takut, tapi karena menyadari nilai sejati dari seseorang. Di rumah, Nia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari Bayu atau dunia luar. Ketenangan, kesabaran, dan sikapnya yang konsisten telah membangkitkan harga dirinya. Harga diri yang membuat Bayu akhirnya tersadar, dan teman-teman Bayu pun diam saat melihat keteguhan yang sama. Sore itu, Nia menatap Bayu yang duduk di ruang tamu. Ia tersenyum tipis, namun matanya memancarkan kekuatan. Bayu, ingat, harga diri itu tidak bisa dibeli dengan uang atau dipalsukan dengan senyum. Itu dibangun dari keteguhan hati, dan aku telah membangunnya sejak lama. Bayu menunduk, menyesal sekaligus kagum. Ia tahu, perubahan ini bukan hanya tentang penyesalannya, tapi tentang Nia yang selama ini diam tapi selalu kuat. Ia baru menyadari betapa pentingnya menghargai perempuan yang mencintainya tanpa syarat. Malam itu, rumah terasa hangat. Tapi kehangatan itu bukan dari lampu atau teh hangat, melainkan dari harga diri yang bangkit, dari seorang perempuan yang sederhana tapi luar biasa kuat, yang mampu mengubah dunia seorang pria yang terhanyut oleh gengsi dan ambisi. Dan Bayu, untuk pertama kalinya, menyadari bahwa kekuatan Nia bukan hanya di rumah mereka, tapi dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang tak bisa diremehkan oleh siapapun. Malam itu, rumah Nia dan Bayu kembali ramai. Bukan oleh tawa teman-teman kantor atau ejekan yang menyayat, tetapi oleh sorak-sorai dan rasa kagum yang tersembunyi di balik kekagetan setiap orang yang hadir. Bayu duduk di sofa, wajahnya pucat, tubuhnya tegang. Ia tahu malam ini akan menjadi titik akhir dari semua kebohongan, semua kesalahan, dan semua ejekan yang pernah ia lontarkan. Nia berdiri di tengah ruang tamu. Lampu hangat menyoroti wajahnya yang tenang. Matanya tajam menatap setiap orang yang hadir. Pakaian sederhana, senyum lembut, namun aura yang memancar jelas, kekuatan yang tidak bisa diganggu, martabat yang tidak bisa diremehkan. Teman-teman Bayu mulai bicara, mencoba menutupi rasa canggung mereka. Beberapa tersenyum palsu, beberapa menunduk, dan beberapa lain tampak menyesal. Tapi Nia tetap diam. Diamnya bukan tanda lemah, melainkan senjata paling mematikan. Setiap orang yang menatapnya tahu, ejekan dan tawa yang dulu mereka lontarkan kini hanyalah debu yang tersapu oleh ketenangan ini. Bayu mencoba membuka mulutnya, ingin membela diri, ingin menjelaskan semuanya. Namun Nia menatapnya dalam-dalam,
Dan 1 detik itu cukup untuk membuat Bayu terdiam. Mata Nia tidak marah, tidak membenci, tetapi memancarkan pesan yang jelas. Semua salahmu sudah terlihat, semua kesalahanmu harus ditanggung sendiri. Tiba-tiba, Andra yang hadir di ruangan itu tersenyum tipis. Ia berdiri dan menghampiri Nia. Dengan gerakan penuh hormat, ia meraih tangan Nia, menunduk, dan mencium tangan itu perlahan. Seketika, ruangan membeku. Semua orang menahan napas. Tawa yang tadinya mungkin ingin dilepaskan kini tersedak di tenggorokan mereka. Teman-teman Bayu menatap satu sama lain. Malu, bingung, dan tak berdaya. Nia tetap tenang. Senyum lembutnya tidak berubah. Namun aura yang terpancar membuat semua orang merasa kecil di hadapannya. Bayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Nia bukan sebagai perempuan sederhana yang bisa diremehkan, tetapi sebagai perempuan yang mampu membungkam dunia hanya dengan diam. Diam Nia menghancurkan. Diam yang bukan sekadar kekosongan, tetapi kekuatan yang menuntut penghormatan. Bayu menunduk, menyadari bahwa selama ini ia salah menilai cinta, harga diri, dan kesetiaan. Ia salah menilai istrinya sendiri. Teman-teman Bayu mulai menunduk, menyadari bahwa ejekan, tawa, dan cibiran mereka hanyalah kesia-siaan. Mereka tidak bisa lagi meremehkan seorang perempuan yang tenang namun luar biasa kuat. Nia melangkah perlahan, menatap setiap orang. Aku diam bukan karena takut. Suaranya lembut tapi jelas. Aku diam karena aku tahu, pada waktunya, dunia akan menunduk di hadapanku. Dan malam ini, waktunya telah tiba. Bayu menunduk lebih dalam, air mata menggenang di mata. Ia merasakan rasa bersalah yang mendalam, sekaligus kekaguman luar biasa. Ia tahu, Nia telah memenangkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tawa teman, atau status sosial. Martabat, harga diri, dan kekuatan yang tak terbantahkan. Malam itu, dunia yang menertawakan Nia hancur tanpa suara. Semua yang tadinya meremehkan kini tersadar, dan Bayu, yang pernah menjadi pusat kekuasaannya sendiri, menyadari bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bisa membungkam dunia hanya dengan diam yang penuh makna. Dan Nia, dengan senyum lembut dan tatapan tegas, berdiri sebagai pemenang sejati. Diamnya bukan kelemahan, tapi kemenangan yang mematikan bagi semua yang pernah meremehkan. Malam itu, rumah yang pernah terasa asing berubah menjadi tempat di mana keadilan, harga diri, dan martabat menegaskan dirinya. Dan Bayu, untuk pertama kali, belajar arti sebenarnya dari menghargai seorang perempuan. Bukan karena penampilan, bukan karena status, tetapi karena keteguhan hati dan keberanian yang tak pernah bisa diremehkan. Akhir.